Halo sobat semua, semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 12 tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada materi ini di pembahasan ini ada tahap-tahap pencatatan di perusahaan dagang, sama seperti di perusahaan jasa ada siklusnya. Jadi nanti di materi ini saya akan membahas karakteristik perusahaan dagang, transaksi perusahaan dagang, akun-akun perusahaan dagang, tahap pencatatan, tahap penyisiran, dan tahap pelaporan. Kita mulai dari materi yang pertama ya, karakteristik perusahaan dagang. Nah, apa sih itu perusahaan dagang? Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui ya, secara umum pasti sudah tahu dagang, orang yang jualan atau lembaga atau badan usaha yang melakukan jual beli. Nah, kita lihat sekarang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri perusahaan dagang dilihat dari usaha yang dilakukan. Itu perusahaan dagang kegiatannya adalah membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan barang. Jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak diolah lagi, tidak dirubah bentuk, tidak dinaikkan value-nya. Beda dengan perusahaan industri. Jadi di sini intinya adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan membeli barang dagangan dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari segi kegiatan akuntansinya nih di mana perbedaannya? Dari segi kegiatan akuntansi, yang pertama perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagangan. Jadi di perusahaan dagang itu akan ada akun yang namanya akun persediaan barang dagangan. Akun ini khusus nanti digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan baik yang dibeli maupun yang dijual. Kemudian yang kedua ada perhitungan harga pokok penjualan ya, atau perhitungan HPP. Kemudian yang ketiga, laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step atau bentuk langsung dan dapat menggunakan bentuk multiple step atau bentuk bertahap. Nah, berikutnya transaksi perusahaan dagang. Nah, dari segi transaksi perusahaan dagang ini di mana sih ciri-cirinya ya? Kita lihat dari bukti transaksi. Ya, di bukti transaksi perusahaan dagang itu akan ada yang namanya syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan rabat. Ya, jadi di perusahaan dagang akan mengenal namanya syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan rabat. Nah, ini akan terlihat di contoh bukti transaksi ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa amati di sini. Ini ada potongan harga. Nah, ini ada potongan harga, rabatnya berapa. Ini adalah bentuk dari bukti transaksi perusahaan dagang. Itu secara umum ya, teman-teman. Kemudian transaksi perusahaan dagang itu sendiri ada pembelian, ada penjualan ya. Dari pembelian itu nanti ada yang namanya potongan pembelian, ada yang namanya retur pembelian, di penjualan juga ada yang namanya potongan penjualan, retur penjualan, dan ada beban angkut. Nah, itu dari transaksi perusahaan dagang. Kemudian dari persediaan barang dagang, jadi di bukti transaksinya juga ada persediaan barang dagangan ya. Nah, khusus nanti untuk persediaan barang dagangan saya akan bahas tersendiri. Di persediaan barang dagangan ini ada 3 secara umum ya, ada yang namanya FIFO, ada yang namanya LIFO, dan ada yang namanya rata-rata. FIFO itu first in first out, LIFO itu last in first out, dan average atau rata-rata. Nanti kita akan bahas tersendiri dan termasuk perhitungannya ya teman-teman. Nah, ini khusus kita bisa temui di perusahaan dagang, berbeda dengan jenis usaha yang lainnya. Kita lanjutkan akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Ini ciri-cirinya. Yang pertama ya, ada yang namanya akun persediaan barang dagangan. Jadi kalau sebuah perusahaan itu ada akun persediaan barang dagangan, itu identik dengan perusahaan barang dagangan. Yang kedua ada namanya akun pembelian. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya akun retur pembelian dan pengurangan harga, ada yang namanya akun potongan pembelian, ada yang namanya akun beban angkut pembelian, akun penjualan,
akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan akun potongan penjualan. Nah, ini ada 8 ya. Ada 8 akun yang sering akan kita temui di perusahaan dagang. Nah, kita lihat dari pencatatannya di perusahaan dagang. Seperti apa pencatatan di perusahaan dagang ini. Nah, untuk perusahaan dagang itu cenderung dia menggunakan jurnal khusus. Berbeda dengan perusahaan jasa yang sebelumnya saya sempat bahas, perusahaan jasa itu cenderung menggunakan jurnal umum. Kenapa sih perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus ya, teman-teman? Ya, karena perusahaan dagang itu selain intensitas transaksinya banyak, juga jenis transaksinya banyak. Ya, ada jenis transaksi pembelian, ada jenis transaksi penjualan, ada pembelian itu pun ada 2, ada pembelian tunai, pembelian kredit. Penjualan itu ada tunai, ada 2 juga, penjualan tunai, penjualan kredit, ada returnya. Ya, kemudian sisa barang yang dijual dan dibeli itu yang masih tersisa berupa stok itu persediaan. Ya, beda dengan perusahaan jasa, dia bisa menggunakan jurnal umum karena memang jenis transaksinya sedikit, hanya penyelesaian jasa, hanya menjual jasa saja. Nah, kita lihat di sini jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang. Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Jurnal khusus itu jurnal yang dikelompokkan sesuai jenis transaksi. Jadi khusus mencatat transaksi-transaksi yang sejenis, ya, transaksi-transaksi yang sejenis itu dicatat dalam satu jurnal khusus. Nah, ini di jurnal khusus ini ada 4 jurnal khusus di perusahaan dagang ya, teman-teman ya. Ada yang namanya jurnal khusus pembelian, ada yang namanya jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus penerimaan kas. Nah, apakah perusahaan dagang juga memerlukan jurnal umum? Iya, perusahaan dagang tetap juga memerlukan jurnal umum. Apabila ada transaksi yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal khusus ini, maka perusahaan dagang akan mencatatnya di jurnal umum. Contohnya transaksi pengembalian barang. Ya. Nah, kemudian muaranya nanti kemana? Dari 4 jurnal khusus dan jurnal umum ini tetap nanti proses selanjutnya akan melakukan posting atau pencatatan ke buku besar. Ya, jadi dari siklus jurnal khusus melakukan posting ke buku besar, pengitisaran atau penyusunan neraca saldo, dan seterusnya sampai laporan, itu siklusnya hampir mirip dengan perusahaan jasa. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apa sih manfaat jurnal khusus ya? Kenapa perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus? Seperti yang saya katakan tadi, jadi yang pertama memungkinkan pembagian kerja atau spesialisasi. Jadi yang menangani bagian pembelian dia akan bisa mencatat di khusus jurnal pembelian saja. Nanti kalau dia pembeliannya secara tunai, dia akan menggunakan jurnal pengeluaran kas. Kalau pembeliannya secara kredit, dia akan menggunakan jurnal pembelian. Jadi itu. Kemudian yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Nah, nanti dalam proses posting ini, jurnal khusus ini akan direkapitulasi dulu, beda dengan jurnal umum. Jadi setelah jurnal khusus ini selesai dikerjakan sebelum diposting, maka jurnal khusus ini akan dibuatkan rekapnya atau rekapitulasi. Dari hasil rekapitulasi itulah nanti baru diposting ke buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik ya, karena sudah ada pembagian pos-posnya, sudah ada yang menangani pembelian, yang menangani penjualan itu sudah ada, sehingga pengendalian internalnya lebih baik. Yang keempat, lebih menghemat biaya karena data sudah tersaji secara akurat di masing-masing jurnal tersebut. Nah, bayangkan kalau transaksi yang jenisnya begitu banyak kita menggunakan jurnal umum, nanti pada saat kita membuat posting, memilah-milah itu akan sulit sekali. Nah, kalau di sini sudah ada spesialisasinya ya, teman-teman ya. Nah, pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Pembelian barang dagang dan barang lain secara kredit itu dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian.
Jadi setiap pembelian barang dagangan secara kredit ataupun itu bukan barang dagangan, jadi pembelian yang sifatnya kredit, itu akan dicatat di jurnal khusus pembelian. Kemudian yang kedua, pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan usaha itu dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jadi sederhananya saya bisa bilang setiap uang keluar dari perusahaan untuk apapun itu, yang jelas untuk kegiatan usaha ya, dan mungkin untuk pengambilan pribadi juga, itu bisa kita catat di dalam jurnal khusus pengeluaran kas sesuai dengan namanya jurnal pengeluaran kas. Jadi mencatat kas keluar. Kemudian yang ketiga, jurnal penjualan barang dagang secara kredit itu dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Jadi perusahaan yang melakukan penjualan barang yang dilakukannya secara kredit ya, non tunai, itu akan dicatat di jurnal khusus penjualan. Dan penerimaan uang tunai perusahaan itu dari manapun sumbernya, asal perusahaan terima uang untuk kegiatan usahanya, maka perusahaan akan mencatatnya di jurnal khusus penerimaan kas ya. Nah, selain keempat ini, apabila ada transaksi yang tidak bisa kita catat di keempat jurnal ini, maka perusahaan dagang masih menggunakan jurnal umum. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di perusahaan dagang itu ada 4 jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan masih menggunakan satu jurnal umum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana jurnal pembelian ini, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal umum, bagaimana pencatatannya. Jadi kita akan khususkan pembahasannya di video tersendiri. Oke teman-teman, terakhir dari uraian singkat saya tadi, cobalah teman-teman bikin matrik ya. Matrik perbedaan dan persamaan antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Ya, jadi matrik ini teman-teman nanti kerjakan sebagai bahan evaluasi apakah dengan menyimak video ini teman-teman sudah ada gambaran bisa membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang, bisa mencari persamaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Baik teman-teman, cukup sekian dulu video saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Apabila bermanfaat jangan lupa video saya ini di like, di share. Bagi yang belum subscribe atau tombol subscribe-nya masih merah, silahkan dipencet ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya akhiri. Semangat pagi.